Installment DCU berikutnya yang bikin hati gua meleleh sekarang ini yaitu adalah Supergirl. Yang awalnya banyak orang yang meremehkan, ternyata film ini seperti yang udah pernah gua teorikan sebelumnya, film ini memang kelam banget dan penuh sisi emosional dari seorang Kara Zor-El alias Supergirl. Tapi seperti apakah ending dari film yang satu ini dan bagaimanakah titel ini yang kita temukan untuk project DC James Gunn berikutnya yang akan tersambung kepada filmnya Superman Man of Tomorrow ke dalam James Gunn nanti? So Mario Booster, let's break down this video. And I see the truth. Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kamu bisa menikmati cinema experience-nya ketika pertama kali menonton film yang satu ini. Film garapan Craig Gillespie yang merupakan sutradara yang terkenal mengerjakan film Cruella dengan konsep tokoh perempuan pertama yang punya karakter yang begitu kompleks akhirnya berhasil dikerjakan dengan baik. Yang ternyata film Supergirl ini berbeda banget dengan format Supergirl yang pernah kita ikuti di versi original. Contoh di versi komik utamanya, di versi animasi di era animasinya JL Unlimited, bahkan di projectnya di seriesnya Arrowverse dulu yang diperankan oleh Melissa Benoist, yang dimana hal itu juga masih mengadaptasi Supergirl versi original. Yang dimana Supergirl yang digambarkan selalu tampil ceria, lucu, dan juga penuh energi. Tapi versi ini adalah versi yang paling gelap yang dikerjakan oleh Craig Gillespie dan juga James Gunn sebagai arsitek baru dari DC Studios. Nah, by the way, Supergirl versi ini diambil langsung dari kisah komiknya Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King yang menceritakan kalau Kara Zor-El alias Supergirl ini telah mengalami banyak kejadian trauma setelah dia diselamatkan dari hancurnya planet Krypton. Tapi dia juga harus menghadapi sosok penjahat antar galaksi yang bernama Krem karena dia telah meracuni anjingnya Krypto. Tapi juga ada sebuah kisah dari seorang gadis kerajaan yang bernama Ruthie yang dimana ayahnya dibunuh oleh Krem dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Dan situlah akhirnya Supergirl dan juga Ruthie bekerja sama untuk mengejar Krem dan juga anak buahnya karena dendam tersebut. Dan film ini memang sangat menghargai sisi komiknya. Tapi juga ada beberapa penambahan yang disinkronkan demi keberlanjutan kisah DCU James Gunn ke depannya. Why did you move the door? I didn't move the door. Hey, where is my dog? Okay, well, this is why he has behavioral issues. No boundaries. Come on. Thanks for watching him, bitch! Oke, kita mulai dari awal ya, ketika Supergirl alias Kara Zor-El yang pernah tampil di ending film Superman kemarin, akhirnya membawa anjingnya Krypto untuk membawanya keluar angkasa untuk berpetualang bersamanya. Selama beberapa bulan ya, Supergirl memang udah berkeliling ke berbagai macam planet untuk melepas amarah dan juga stresnya. Karena dia udah membiarkan semua rakyatnya, bahkan kedua orang tuanya, tewas seketika karena mereka semua keracunan Kryptonite setelah hancurnya Krypton di Argo City. Nah, untuk kisah Supergirl versi Origins ini ya, ini dibuat berbeda lagi kepada versinya James Gunn. Yang dimana terungkap kalau Supergirl ini bukan kakak sepupunya Superman seperti pernah kita ikuti di versi komik originalnya ya. Bukan, melainkan dia adalah adik sepupu Superman jauh. Nah, ternyata dikisahkan ketika Krypton mengalami kehancuran, Jor-El dan juga kakaknya si Zor-El ini yang merupakan ilmuwan terkemuka di Krypton mencoba untuk meyakinkan semua dewan Krypton tentang bahaya ancaman ini. Namun, mereka semuanya tidak percaya. Sampai pada akhirnya, Krypton mulai mengalami kehancuran. Satu persatu seperti gedung pemerintahan, bahkan rumah warga, bahkan pepohonan, semuanya hancur total. Dan juga dikisahkan kalau keluarga si Kal-El dan juga Kara ini mereka tinggal di kota yang berbeda di planet Krypton tersebut. Kalau Kal-El, mereka tinggal di kota Kryptonopolis alias ibu kota planet tersebut. Sedangkan untuk Supergirl ini, dia tinggal di Argo City bersama juga dengan keluarganya. Makanya ketika Argo City mulai hancur, Zor-El, bapaknya, telah membuat sebuah bentuk perisai agar kota itu bisa dievakuasi dan selamat dari penghancuran planet Krypton tersebut dari kiamatnya.
Dan di adegan itu kita bisa melihat ada pot dari Kal-El alias Superman yang diluncurkan oleh Jor-El dan juga Lara demi menyelamatkan anaknya tersebut. Yang dimana hal itu digambarkan dengan jelas kepada filmnya Superman pertama kemarin ya. Wow, makin sinkron nih. Dan kalau kalian sadar ya, di Krypton dan beberapa planet yang lainnya, mereka punya bahasa mereka sendiri. Yang dimana hal ini memberikan kesan yang sangat realistis kepada para penonton bahwa James Gunn membangun dunia alien ini dengan sempurna sampai kepada bahasa mereka sehari-hari. Yang dimana hal ini sebenarnya udah pernah dilakukan semenjak film Superman kemarin, ketika Jor-El dan Lara sebagai kedua orang tua Superman, mereka memberikan pesan kepada Kal-El yang ternyata isi pesan itu mengguncang dunia setelah pesannya diperbaiki oleh The Engineer atas perintah dari Lex Luthor. Ya tu hecho. Feroz cocaro cuando yo sa. Que hacha. Ikalata. Oh, I'm sorry, I don't... Tapi ternyata Krypton di versi tisu James Gunn ini dikisahkan bahwa mereka sudah hancur 8 tahun sebelum kelahiran Kara. Jadi Kara hanya tahu ketika Krypton udah mulai hancur dari kisah yang dikisahkan oleh kedua orang tuanya langsung di Argo City. Yang penampilannya membuat kita callback kepada versi komik Asian Comics is nomor 252 yang dirilis pada tahun 1959. Tapi konfliknya lebih sakit lagi ketika pada akhirnya Kara udah tumbuh dewasa, kedua orang tuanya perlahan-lahan sakit akibat sebuah kristal yang ada pada inti planet di Argo City, yaitu adalah Kryptonite. Jadi disitulah sebuah awal penciptaan nama Kryptonite di versi tisu James Gunn yang ternyata diungkapkan oleh Jor-El yang pertama kali menemukannya. Sehingga hal itu mengakibatkan semua orang di Argo City jadi perlahan-lahan tewas. Nah, by the way, untuk Kryptonite ini ya, itu di versi komik DC itu ada banyak banget warna ya. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru, hitam, oranye, kuning, putih, dan lain sebagainya Pak ya. Tapi di versi beberapa lore kisah komik DC, yang muncul tuh ada 3 doang Pak, yang sering muncul ya. Yang pertama tentu yaitu adalah warna hijau, yang bisa melemahkan sekaligus membunuh orang-orang Krypton dengan perlahan. Yang kedua ada warna merah yang bisa mancing sisi emosional orang Krypton itu sendiri. Yang ketiga adalah warna hitam yang bisa membuat tubuh orang Krypton terbelah menjadi 2 kepribadian yang berbeda. Dan itu semuanya pernah digambarkan jelas kepada serialnya Smallville, sebuah kisah masa muda Clark Kent sebelum dia akan bertransformasi sebagai Superman di CW. Dan efek yang dihasilkan, tubuh mereka akan pucat dan keluar urat nadi yang menghitam, yang dimana efeknya juga membuat kita callback kepada Superman yang mengalami keracunan Kryptonite oleh Lex Luthor di penjaranya tersebut di film pertamanya kemarin ya. Tapi di versi komik itu jauh lebih mengerikan, yang dimana digambarkan bahwa adanya hujan meteor Kryptonite yang ternyata hantaman itu merobek lapisan pelindung yang dibuat oleh Jor-El sebelumnya di Argo City yang mengambang di angkasa itu ya. Nah, ketika semuanya akan hancur, Jor-El akhirnya bergegas untuk membuat sebuah pot kecil untuk menyelamatkan putrinya, yaitu adalah Kara Jor-El, untuk mengirimkannya ke bumi untuk menyusul adiknya si Kal-El yang sudah tumbuh dewasa. Nah, karena hal itulah akhirnya Supergirl versi Millie Alcock ini memiliki sebuah sifat yang sangat keras, trauma, dan juga cenderung dingin. Dan hal ini membedakan dengan Superman yang tumbuh dengan cinta dan juga kasih sayang kedua orang tuanya yang merupakan petani di kota kecil Smallville. Makanya di film ini menegaskan adanya sebuah kontras antara Superman dan juga Supergirl. Bahkan ketika Kara lagi mabuk di sebuah planet luar ya, Superman masih peduli kepada kesehatan Kara dan juga dia tanya kabarnya dan selalu memberikannya nasihat sebagai keluarganya. Karena dia tahu kalau Kara ini butuh bimbingan khusus oleh Kal-El sebagai keluarganya. Dan ternyata Kara udah berpengalaman sebagai Supergirl di semesta tisu James Gunn selama 3 tahun. Karena ternyata Supergirl udah pernah menyelamatkan banyak orang di kota Metropolis dengan si Superman, termasuk menyelamatkan 2 anak kucing yang berada di kedua tangannya. Dan itu diperlihatkan kepada koran Daily Planet yang dibeli oleh Kara ketika koran itu akhirnya dikencingi oleh Krypto di opening film Supergirl yang satu ini. Bahkan Supergirl pernah hadir ketika Peacemaker datang minta bantuan kepada Justice Gang di ending season pertamanya. Nah, di situ ada si Mr. Terrific, ada juga Green Lantern versi Guy Gardner, ada Hawkgirl,
Superman, dan juga Supergirl, yang dimana mereka semua terjun atas perintah dari Amanda Waller yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Kesatuan Agen Pemerintahan Amerika Serikat yang bernama Argus. Makanya ketika Kara baru aja datang ke bumi, dia melihat kalau si Kal-El ini udah berubah sebagai pria dewasa. Karena kejadiannya normal, tepatnya 8 tahun setelah hancurnya Krypton, itu aja Kara baru aja lahir dan dia tumbuh sampai umur 13 tahun sebagai remaja perempuan ya. Hi there. Don't worry, we don't actually live here. Lots of stuff to do, and you'll also learn to love this place, just like I have. Dan ketika Kara sampai ke bumi, dia melihat Kal-El alias Superman ini udah tumbuh dewasa. Dan kayaknya ini adalah tahun pertama ketika dia menjadi Superman, karena wajahnya tampak lebih muda dari film Superman kemarin yang sempat setting selama 3 tahun. Nah, hal ini sangat berbeda dari versi komiknya. Karena di komik diceritakan ketika Kara diselamatkan oleh hancurnya Krypton, ternyata ada 3 pot yang meluncur ke bumi. Yang pertama adalah potnya si Kal-El, yang kedua adalah potnya anjing Krypto, yang ketiga adalah potnya Kara Zor-El yang paling belakang. Tapi ketika pesawat Kal-El udah menuju ke bumi, potnya Krypto dan juga Kara itu ngambang dan mereka masuk ke dalam sebuah black hole. Yang dimana black hole ini merupakan sebuah entitas kosmik yang punya ruang hampa yang tidak terlintas oleh waktu. Dan ketika potnya udah melewati black hole dan masuk ke atmosfer bumi, dia kaget kalau ternyata Kal-El udah dewasa dan menjadi Superman di semesta yang satu ini ya. Yang dimana hal itu kisahnya udah pernah diangkat kepada serialnya Supergirl versi Melissa Benoist dan juga game Injustice 2 di konsol PS3 dan juga PC. Oke, kita beralih kepada tokoh Ruthie yang merupakan gadis berumur 13 tahun yang berusaha untuk balas dendam kepada Krem karena telah membunuh keluarganya dengan keji. Aslinya adalah karena Krem lagi mengincar sebuah senjata yang dibuat oleh ayahnya Ruthie yang terkenal sebagai buah senjata terbaik di antar galaksi. Dan Krem yang merupakan bajak laut luar angkasa yang bernama Brigance berusaha untuk mengambil semuanya tanpa terkecuali. Sampai pada akhirnya ketika Krem membunuh semua anggota keluarga Ruthie, akhirnya Ruthie memakai sebuah pedang itu untuk membalaskan dendamnya kepada Krem yang satu ini. Yang sebenarnya plotnya hampir sama seperti versi komik Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Cuman ada beberapa perbedaan yang gua temukan ya. Yang pertama tentang pedangnya Ruthie. Kalau di versi komik, pedang itu merupakan pedang Krem sendiri yang akhirnya ditusukkan kepada ayahnya. Sehingga Ruthie ambil pedang itu dan menjadikannya sebagai senjata utama untuk membunuh Krem sebagai bentuk balas dendamnya. Nah, kalau di versi DCU ini itu adalah pedang turun-temurun yang dibuatkan oleh ayahnya sebagai mahakarya terbaik darinya. Ketika Krypto ditembak oleh Krem ketika si Krem hendak untuk mencuri kapal Supergirl, akhirnya Krypto punya waktu 3 hari untuk menemukan Krem dan mengambil penawarnya agar Krypto bisa disembuhkan dan Ruthie juga bisa membalaskan dendamnya atas kematian keluarganya tersebut. Yang dimana kalau kalian notice ya, ceritanya hampir sama seperti Guardians of the Galaxy volume ketiga. Karena mereka sama-sama menghadirkan konflik hewan yang sekarat sebagai tema utamanya. Nah, di film ini mereka pakai anjing Krypto yang sekarat yang akhirnya dieksekusi oleh pembunuh bajak laut yang bernama Krem. Nah, sedangkan di MCU mereka pakai Rocket Raccoon yang sekarat juga karena dia diserang oleh Adam Warlock atas perintah dari High Evolutionary penciptanya sendiri. Touché. Lalu ada penampakan Lobo yang merupakan bounty hunter yang memburu para penjahat antar planet hanya demi uang. Dan dia pertama kali muncul dalam komik The Omega Man issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 1983. Yang dimana Lobo ini lahir di sebuah planet yang bernama planet Sarnia. Yang dimana dunia ini merupakan sebuah bentuk dunia utopia yang sangat damai, aman, dan tidak mengenal perang. Bahkan ketika dia lahir, Lobo sudah menjadi anomali yang dimana dia terlahir jahat, agresif, dan juga menyukai kekerasan. Sesuatu yang sama sekali tidak dipahami oleh rasnya sendiri. Bahkan ketika Lobo lahir, dia langsung menggigit jari dokter yang membantunya untuk melakukan persalinan.
Ketika Lobo udah remaja, dia merasa dunia ini udah membosankan. Makanya dia melepaskan serangga berjenis hybrid beracun berukuran mikro untuk menghabisi satu dunia itu dengan brutal. Bahkan lucunya, Lobo dengan santai memutar musik rock sambil menyaksikan semua dunianya itu tewas. Semenjak itu akhirnya Lobo menjadi makhluk hidup yang tersisa di dunianya sebagai The Last Sarnian alias anak Sarnian yang terakhir. Makanya di film ini ketika Supergirl dan Ruthie akhirnya ketemu dengan Lobo di sebuah bar itu, Kara mengatakan bahwa dia adalah sebagai pembantai sadis yang tidak kenal ampun. Nah sebenarnya Lobo di kisah awalnya memang dianggap sebagai villain karena memang dia bertarung dengan Superman di beberapa kisah komik lamanya. Bahkan yang paling baru adalah di animasinya film Superman Man of Tomorrow tahun 2017 ketika Lobo disewa oleh Lex Luthor untuk membunuh Superman dengan cara memakai Kryptonite sebagai kelemahannya. Tapi semakin berkembangnya tokoh ini, Lobo ini akhirnya menjadi anti-hero karena dia udah beberapa kali menyelamatkan semua anggota Justice League ketika mereka dalam misi berbahaya di luar angkasa. Dan bahkan Batman adalah orang yang memasukkan Lobo ke dalam tim Justice League meskipun semua anggotanya tidak setuju dan mereka memutuskan untuk menguasai Lobo setiap gerak-geriknya. Tapi uniknya, Lobo sangat patuh kepada tim Justice League dan terkesan kepada cara taktik Batman sebagai leader timnya. Makanya Lobo punya hubungan khusus dan unik dengan Batman secara personal dalam tim Justice League. Ada kemungkinan besar Lobo yang diperankan oleh Jason Momoa ini akan punya masa depan yang panjang di DC James Gunn. Mengingat respon dari para fans untuk film Supergirl ini untuk Lobonya itu jauh lebih panjang dan juga lebih menghargai. Apalagi James Gunn akan segera untuk mengembangkan proyek Batman The Brave and Bold bersama juga dengan Andy Muschietti sebagai sutradaranya, sebagai titik cara untuk memasukkan tokoh Batman yang komik akurat ke semesta DCU James Gunn yang satu ini. Dan kemungkinan besar kedepannya Lobo akan bertemu dengan Batman di beberapa proyek DCU ke depan yang berhubungan langsung dengan pengembangan tim Justice League. So kita tunggu aja coy, oke? Kemudian, sepanjang cerita, Ruthie berusaha untuk membunuh Krem dengan pedangnya. Namun Kara berusaha untuk meyakinkannya bahwa jika dia membunuh, maka itu akan menghantuinya dan akan membuatnya kepada jalan yang jauh lebih gelap. Tapi momen endingnya, Supergirl akhirnya membunuh Krem dengan pedang tersebut. Nah hal ini memberikan momen ironis kepada tokoh Supergirl yang sejak awal udah digambarkan sebagai tokoh perempuan yang sangat dingin, namun tetap kepada pendirian heroiknya yang ia bangun dengan caranya sendiri. Nah, dalam segi bentuk visualnya, hal ini memberikan sebuah bentuk kontras antara Supergirl dan juga Superman. Bahwa Superman tumbuh dengan cinta, tapi Supergirl tumbuh dengan rasa trauma. Jadi kedepannya, Supergirl sepertinya akan tampil jauh lebih gelap kepada beberapa proyek di James Gunn berikutnya. Apalagi James Gunn katanya akan siap untuk mengadaptasi kisah komiknya Justice League The New Frontier ke proyek JL yang akan datang. Kemudian ada sebuah adegan ketika Supergirl tampil penuh pakai kostumnya dan dia berdiri di depan matahari saat dia hendak untuk menyelamatkan Ruthie dari ancaman Krem dan juga anak buahnya. Yang dimana visualnya itu hampir sama seperti Superman ketika dia menyelamatkan seorang wanita yang mobilnya mogok akibat gedung yang akan runtuh di hadapannya. Ketika semuanya udah selesai dengan kematian Krem yang begitu mengenaskan, akhirnya Ruthie memutuskan untuk tinggal bersama dengan bibinya, sedangkan untuk Supergirl alias Kara Zor-El ini memutuskan untuk kembali ke bumi dan menjadi tugas utamanya sebagai pelindung bumi alias sebagai Supergirl. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan mabuk-mabukan lagi seperti kemarinnya, karena dengan kisahnya ini justru memberikan perspektif yang berbeda kepada Kara Zor-El bahwa dunia membutuhkannya sebagai pelindung. Tapi dia akan tetap memelihara rasa traumanya sebagai kekuatan utamanya. Jadi mungkin buat kamu yang bertanya, apakah Supergirl akan tampil damai seperti Superman sebelumnya? Well, sepertinya tidak ya, karena Supergirl masih punya daya tarik untuk membunuh setiap lawan-lawannya tanpa ampun. Dan ini memberikan perspektif baru kepada DC James Gunn bahwa intinya adalah tidak semua proyek superhero itu harus berakhir indah, tapi juga bisa memberikan ending yang tragis untuk pendalaman tokoh superhero itu sendiri.
Lalu di bagian closingnya, akhirnya Supergirl mampir ke apartemen Superman yang tampilannya masih sama seperti di film pertama Superman kemarin ketika dia akan bersiap untuk menyerahkan dirinya kepada pihak pemerintah Amerika Serikat setelah pesan kedua orang tuanya akhirnya dimanipulasi oleh Lex Luthor dan juga The Engineer. Yang dimana hal ini jadi sebuah bentuk petunjuk baru kepada film kedua Superman nanti yang berjudul Man of Tomorrow. Dikarenakan di film kedua nanti itu akan bersetting 2 tahun setelah film pertama Superman, yang dimana Lex Luthor akhirnya kembali dengan armor kryptonite miliknya yang sangat komik akurat. Tapi mereka semua terpaksa harus bekerja sama karena akan ada ancaman lain yang berhubungan langsung dengan hancurnya planet Krypton, yaitu adalah Brainiac. Nah, kalau kalian sadar ya, di film ini ketika Krypton sudah mulai hancur, itu adegannya langsung dipotong dan fokus kepada perkembangan Argo City untuk development kisah Supergirl. Nah, kemungkinan lanjutannya akan berlanjut kepada film Superman Man of Tomorrow nanti. Nah, teori gua adalah mungkin saja James Gunn ambil inspirasi dari kisah animasinya Superman era tahun 1990-an. Nah, di animasi itu dikisahkan kalau Brainiac ini merupakan superkomputer AI buatan Jor-El yang mengoperasikan seluruh infrastruktur planet Krypton. Ketika Jor-El menemukan bukti bahwa Krypton akan segera meledak dalam waktu dekat, Brainiac dengan sengaja menyatakan bahwa data Jor-El itu adalah data yang sangat salah. Nah, ternyata plot twistnya di sini Pak ya, ketika Brainiac tahu kalau Krypton akan segera hancur, dia berbohong kepada pemerintah ya agar semua para government ini itu nggak panik. Nah, hal ini memberi kalian cukup waktu untuk mengunduh semua pengetahuan, sejarah, dan juga seni budaya Krypton ke dalam inti memorinya sendiri. Lalu dia akhirnya kabur menggunakan satelit tepat sebelum Krypton itu hancur di depan matanya langsung. Lalu pada akhirnya, Brainiac ini membiarkan jutaan warga Krypton tewas agar pengetahuan itu bisa ia miliki sebagai aset yang sangat penting dalam ilmu pengetahuannya sebagai alien paling cerdas di DCU James Gunn. Nah, pertanyaannya, kenapa referensinya bisa gua ambil dari animasi? Karena James Gunn sejak awal untuk mengembangkan kisah DCU ini yang kebanyakan terinspirasi dari kisah DC era klasik. Makanya kemungkinan yang akan diambil itu adalah dari animasi ini ya. Tapi sekali lagi nih, ini masih teori liar aja coy, oke? So, kita tunggu aja bagaimana bentuk perkembangan dari film Superman Man of Tomorrow yang akan siap tayang tahun 2027 mendatang coy, oke? Mantap! When you've existed as long as I have, you will do anything. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah!